Melihat kekurangan orang, pengen tahu kekurangan orang, dia senang membongkar akhirnya kekurangan orang. Dan ingat ancaman dari baginda Nabi, ancaman dari Allah melalui lisan Rasulullah, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, kekurangan orang, maka Allah akan bongkar kekurangannya dia. Disebutkan wa yafdahu, Allah akan rendahkan dia, Allah akan permalukan dia, walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya, atau kama qala Rasulullah. Jadi akan tiba-tiba menjadi orang tidak terhormat di rumahnya. Seorang perempuan yang kerjaannya usil ngurusi kesalahan orang, lihat di rumahnya tidak terhormat di depan anaknya. Tidak tahu dibuat seperti itu oleh Allah, dia tidak berharga lagi perempuan. Anaknya pun kalau dekat dengan dia tidak bisa menghormati dia. Maka jangan Anda pengen tahu kekurangan orang. Bahkan kalau tiba-tiba Anda melihat kekurangan orang terbuka di muka Anda menangisi malam itu. Misalnya Anda mendengar berita perzinaan seseorang, Anda harus menangis malam hari. Ya Allah, aku mendengar berita perzinaan tetanggaku, ampuni dia, tutup aibnya. Jangan bicarakan ke siapapun. Membuka aib orang, na'udzubillah, kebusukan, mencari-cari kekurangan orang. Jadi harus kita jadikan cara hidup yang baik. Sementara para kekasih Allah dulu, kalau keluar rumah ingin bertemu dengan orang, dia bersedekah. Setelah bersedekah, dia minta, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu agar aku tidak melihat kekurangannya. Sedekah biar tidak melihat kekurangan orang. Hari ini buka kekurangan orang. Memang ada mata jahil, hati jahil, tangan jahil. Itu ada HP-nya temannya, singgah di depan dia 5 menit saja sudah kebuka semuanya. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwasanya, oh dia begini. Kasihan di dasar si busuk hati, kasihan dia hidupnya, pengen tahu aibnya orang. Nggak ada perlunya hidup seperti itu, tersiksa. Kalau Anda titip HP di depan saya 1 tahun sampai mati, tidak akan saya buka kecuali Anda izinkan. Harus begitu, hidup kita harus jelas, jangan pengen tahu aibnya orang. Sehingga panjatan doa kita adalah, Allah, ya Allah, tutuplah kekurangan aib saudaraku dari mataku. Termasuk guru-gurunya. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Ini kita kalau ditutup kekurangan orang dari mata kita, berarti kita diberi kebahagiaan oleh Allah. Dan tutup itu sitir yang Allah jadikan penutup antara aib kita dengan orang lain. Ini adalah nikmat besar. Kalau dibuka aib kita di depan orang, Masya Allah, nggak ada yang mau duduk bersama. Anda pun tidak mau belajar dengan kami. Kalau Allah membukakan aib saya di depan Anda, nggak ada yang mau belajar dengan kami. Anda ini berdampingan dengan kawan dekat, kalau dibukakan aibnya nggak mau duduk sudah. Makanya dengan ditutupnya kekurangan kita ini sesungguhnya adalah kenikmatan bagi kita, agar kita bisa berprasangka buruk, bersangka baik, tidak berprasangka buruk dan seterusnya. Makanya mencari-cari kekurangan orang adalah termasuk dosa gede. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab, ada rumah orang, rumah di negeri terhormat itu biasanya ada tembok tinggi, kehormatan wanita di dalamnya. Rupanya ada tetangga itu memanjat, melihat dari pagar temboknya, melihat rupanya tetangganya lagi mabuk minuman keras. Akhirnya wah bergegas, pengen amar ma'ruf dan lapor ke Khalifah Umar. Khalifah, saya melihat tetangga saya minum minuman keras, mabuk. Sayyidina Umar bertanya, dari mana kau tahu? Saya mencoba naik ke pagar saya, lalu saya melihat. Kata Sayyidina Umar, hukum orang ini kurang ajar, ngapain dia naik pagarnya orang? naik pagarnya orang. Nah ini nggak boleh kita pengen tahu aibnya orang. Ada memang nasibnya perempuan, karena saya menghadap sini, laki-laki sama sebetulnya. Nanti jangan, ada nasibnya orang itu kalau masuk ke rumahnya orang lihat buku-buku, itu bukan buku sejarah Nabi yang lihat, buku agenda, ya langsung agenda 10 menit tahu. Memang hatinya hati jelek dia. Ini yang pertama, jangan Anda pengen tahu aibnya orang. Sampai suatu ketika seorang anak bertanya, Buya, dia sudah suudon sama ibunya. Buya, kelahiran saya itu, ini sudah gede anaknya, kelahiran saya itu ternyata saya melihat akte nikah ayah saya. Kelahiran saya ternyata jauh setelah surat nikah ada. Apa? Sebelum surat nikah? Apa? Kau mau kurang ajar? Kau bilang ibumu berzina?
Surat nikah bisa saja dibuatnya tertunda. Hari ini pun ada orang punya anak 3 belum punya surat nikah. Cuman kadang-kadang begitu prasangka burukin karena biasa jelek. Coba kalau dia anak soleha tinggal ngomong, ya mungkin kan Bu Yaya aja nikahkan anak, kadang-kadang suratnya nanti, yang penting nikah sekarang halal, masih sekolah kan begitu. Jangan biasa prasangka buruk, hei hamba Allah. Itu dari keburukan hati. Yang biasa berprasangka buruk adalah kekotoran hati. Pengen tahu, dan kadang-kadang cerdas banget. Dia ngomong begini, itu serius gak paham-paham, tapi sambil ngomong, denger kejelekan orang, nyantol dia. Padahal belajar serius gini gak nyambung-nyambung dia. Tapi kalau ada orang ngomongin kejelekan orang, langsung, sweet, cerdas, bisa cerita nanti besok. Hati busuk gitu, hati-hati. Tinggal tengok diri anda, gak usah nengok orang lain. Kalau anda punya hobi mencari kejelekan orang dan sebagainya, gak ada perlunya itu. Bahkan kami himbau, suami pun tidak perlu pengen tahu tentang urusan handphone, semuanya, istrinya. Istri juga tidak perlu, karena apa? Semua, seorang istri punya rahasia dengan ibundanya, dengan saudarinya dan sebagainya. Akan tapi tolong semuanya harus punya kejujuran, jangan sampai naudzubillah, bibit-bibit kehancuran adalah hati yang kotor sendiri. Jadi jangan pengen tahu. Ini sangat berbeda dengan misalnya ustadz pun harus punya kewaspadaan di saat harus memeriksa sesuatu, misalnya laptop muridnya itu ada tujuannya untuk tugas sekolah, karena ada undang-undang, ada rambu-rambu ya, rambu-rambu untuk menjaga santri harus tahu dong keadaan. Ini sangat berbeda, memang tugasnya semacam itu. Kalau di negara tugasnya intel mencari penjahat, kan begitu, bukan itu maksudnya. Ini loh, kita punya kebiasaan jelek, pengen tahu kejelekan orang terus. Ini bahaya, itu bermacam-macam. Wilayah dukun juga masuk. Lihat, kalau alisnya begitu, anak begini, telapak tangannya begini nih. Kalau jalannya begitu, kayaknya dia sudah begini. Kalau begini nih, sampai seorang menyifati, oh kalau perempuan begitu itu, dia katanya belum punya suami, tapi jalannya kok begitu, berarti dia, astagfirullah. Orang macam-macam jalan, ada bisulun kan bisa saja. Ajib, ini memang dasar hati busuk itu, mulutnya mulut jelek. Nggak boleh, tolong hamba Allah. Baik, selanjutnya, seandainya pun kita melihat aibnya orang lain, bukan mendengar, kita melihat aibnya orang lain, maka ketahuilah kita punya kewajiban menutupnya. Kalau menegur dia karena kita melihat langsung, bisa 4 mata, bukan di mimbar semacam ini. Kita bilang, assalamualaikum ya ukhti, saya mau ketemu kamu. Seorang perempuan ketemu saudarinya perempuannya, ya akhi, ya ukhti, aku melihat kamu kok di sini gimana, gini-gini. 4 mata, bukan diobral. Dan setelah itu melihat, ya Allah tutuplah, cukup aku setelah tahu, jadikan aku lupa. Kalau melihat dengan nyata, ya wajib mengingatkan, tapi dengan cara halus, tapi bukan mencari-cari, bukan pengen tahu. Makanya setelah kita kok tiba-tiba melihat, pastikan anda berusaha untuk menutup kekurangan aib pribadinya, dosa pribadinya, ditutupi dengan panjatan doa, ya Allah ampuni dia. Nah, kalau kita tidak mengambil langkah ini, akan muncul hanya satu tok jalan. Jika kita melihat aibnya orang lain, adalah kita harus berusaha untuk mengingatkan dengan cara yang lembut, kemudian kita menutupnya. Kalau tidak, hanya ada pilihan selain ini apa? Ngomongin ke orang lain, namanya gunjing. Neraka lagi, coba. Tahu enggak kamu dia? Astagfirullahaladzim, katanya ustadzah Allah, la ilaha illallah, innalillah. Wah, pakai zikir semuanya. Tapi mau gunjing orang. Hah? Masya Allah, seperti itu. Jangan sampai kita tuh punya sifat-sifat jelek kalau melihat aibnya orang lain, apalagi kita mohon maaf. Paling sedih adalah kalau kita melihat aibnya orang yang sangat kita hormati. Mohon maaf, mungkin orang tua kita, dan itu ujian. Bahkan kalau Allah menampakkan aibnya orang lain kepada kita, sebetulnya itu adalah siksa buat kita. Kenapa? Akan berubah kepada ibunda kita menjadi kurang ngabdi, kepada ayahanda siksa, naudzubillah. Makanya kalau gampang lihat kekurangannya orang, ketahuilah anda disiksa oleh Allah. Makanya orang masya Allah, walas, bersih hati, nggak pengen tahu kekurangan orang. Bahkan yang ada prasangka baik, nggak ada prasangka macam-macam. Itulah pendidikan akhlak yang harus kita hadirkan. Dan ini harus kita hadirkan, karena ini berguna dalam kehidupan rumah tangga kita, termasuk ini tahun politik. Kalau seandainya buka rumus ini, tahun politik kami sampaikan, serukan, hei tim sukses, dimanapun kalian berada, kalau kamu menjadi tim sukses, kalau masalah ikhlas kayaknya tidak ikhlas-ikhlas amat kau ini,
nggak dikasih jabatan nggak mau kayaknya, nggak kasih duit nggak mau kayaknya tim sukses. Oke lah, urusan ikhlas urusanmu dengan Allah, tapi caramu yang benar. Hei tim sukses, cukup sanjung sebut kebaikan bosmu, yang penting jangan menyebut kejelekan bos yang lain. Selesai sampai di situ. Ayo, kan enak. Ayo, kalau tim sukses begitu kan asik sudah. Kalau Anda punya calon, oke, Anda sanjung calonmu sesuai dengan pengetahuanmu, asalkan jangan bohong. Cukup sampai di situ, nggak usah menyebutkan oh calon itu begini-gini, nggak ada perlunya itu semuanya. Karena kalau kamu mencari kejelekan dia, sama bosmu jangan. Bosmu bukan malaikat kok, pasti ada kejelekan. Akhirnya bongkar-bongkaran. Akhirnya ini tradisi di sini dulu. Akhirnya orang terbiasa mencari kejelekan orang. Di saat sudah ada pemilihan presiden, lihat pemilihan ketua masjid pun jadi begitu. Berantem, olok-olokan, caci maki. Kenapa? Sudah biasa. Gaya hidupnya seperti itu. Caci maki, olok-olokan, mencari kekurangan orang. Jadi tolonglah, ayo kalau kita melihat kekurangan atau apa namanya aibnya orang lain, jadilah Anda pejuangnya untuk bisa menutupnya. Dosa pribadi ya dosa kepada Allah. Bukan dosanya orang terang-terangan bermaksiat, itu beda. Orang mabuk di tempat tersembunyi, kita doakan semoga Allah mengampuni. Dengan sembunyinya itu dia sebenarnya malu dia. Nggak perlu Anda sebarkan, Anda dekati, Anda ingatkan dia. Sehingga dalam perzinahan bagaimana Islam menutup aib. Kalau ada dua orang ngintip melihat orang berzina, kemudian lapor ke mahkamah, Pak Hakim, Hakim Islam, saya melihat orang berzina. Benar kamu lihat? Benar. Di mana? Di tempat itu. Benar, saya ngelihat begini. Berapa orang kau? 2 orang. Oh, 2 orang kau. Kau yang dicambuk 8. Kenapa? Nggak cukup dengan 4 saksi. Aduh, jadi begitu indahnya Islam itu menutup aib. Nah, ini jangan gampang dikit-dikit. Sekarang katanya saja sudah kayak beneran. Apalagi yang sedang medsos itu, sedang nyebar hoax. Hoax. Terserah. Karena saya tidak suka itu. Kan selagi tidak suka bebas terserah. Ketahuilah bahwa ini kan kehinaan. Ada apa hidup semacam itu? Nabi tidak mengajarkan hidup seperti hidup kita. Coba kalau melihat kekurangan orang, pastikan itu jadi bahan Anda menangis di tengah malam. Melihat tetangga Anda baik hati, tetangga Masya Allah rajin membantu kita dan sebagainya, cuman dia tidak sholat Jumat, tuh Anda menangis di malam hari. Ya Allah, itu tetanggaku baik kepadaku, cuman dia jarang sholat Jumat, padahal dia laki-laki yang sehat, nggak musafir di rumah. Ya Allah, ya gitu aja dulu. Nggak usah astagfirullahaladzim, ya Allah katanya sering bantu masjid, nggak pernah sholat Jumat. Kok merendahkan orang? Apa itu hidup orang seperti itu? Nah, ini memang ini akan kami giring pada masalah perpolitikan di tahun ini. Kadang-kadang antara politik, antara tokoh dengan tokoh, pengikut dengan pengikut itu caci makinya lebih serem. Kadang-kadang yang di atas terus besanan, kita masih berantem. Kita betul-betul dibodohi, bukan bodoh, memang bodoh betul, karena kita mengotori hati kita dengan caci maki. Kalau seandainya suara kami didengar, ajib nanti pemilihan umum 01, 02, 03 habis kampanye itu minum teh bersama di kafe yang sama, kafe Al-Bahjah, dengar nasyid nanti itu, wah minum bareng teh bersama. Gimana bosmu? Ya semoga baiklah. Bosku gimana? ya semoga ya gitu aja, itu aja, jadi enak. Sekarang sudah mulai bongkar-bongkaran caci maki. Jadi kayaknya pengen punya presiden yang malaikat, yang nggak ketemu. Turun dalam rumah tangga pun juga demikian. Masya Allah, kalau sudah hati busuk, na'udzubillah. Seorang suami pergi kerja di Jakarta, tiba-tiba marah kepada istrinya, mau mencerai. Kenapa? Katanya apa? Saya mimpi kamu duduk dengan seorang laki-laki. Ini orang badah super kuadrat berapa itu? Oh, hanya mimpi saja. Ini berarti biasa, dia tuh prasangka buruk. Prasangka buruk itu repot. Kalau Anda duduk dengan orang yang biasa prasangka buruk kepada Anda, itu capek Anda. Sebab orang biasa prasangka buruk itu, kalau Anda menjelaskan sesuatu yang jelas, dia lebih senang melihat yang nggak jelas. Repot dijelaskan. Makanya jangan dekat sama orang suka prasangka buruk, sudah, selamat tinggal. Bahaya. Anda jelaskan, nggak paham dia. Karena dia nggak pengen yang jelas. Husnudzon itu penting, makanya jangan suka prasangka buruk. Nah, ini rentetan kekotoran hati ini macam-macam, menggunjing, menfitnah. Prasangka buruk seperti kejahatan, menfitnah. Tahu enggak ibu itu? Astagfirullah, saya dengar begini, Masya Allah. Tapi dia katanya mendengar saja, cuman astagfirullahnya serius. Astagfirullah, innalillah. Dan itu yang banyak ibu-ibu.